Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Di kesempatan pagi hari ini bocah belajar tani go to Situbondo. Hari ini tepatnya ada di Kecamatan Arjasa, desanya Lamongan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo. Saya perkenalkan dulu yang punya lahan. Ini Mas Dani, yang saya kenal Mas Dani. Ini nanti beliau akan kita tanyakan punya tanaman berapa banyak, usianya berapa, benih dari mana, dan juga sudah dilakukan pemberian pupuk berapa kali di cuaca yang seperti ini. Baik, langsung saja kita ke inti. Yang pertama, intinya adalah saya perkenalkan dulu yang pegang kamera hari ini Mas Yusuf Wijayanto. Sang kameramennya kameramennya Gusman Bojonegoro, dan juga ditemani sang drivernya Tajuk GY, Mas Yudi. Jadi kita berangkat kemarin karena ada kendala macet di Python, jadi akhirnya kita terlambat dulu, sehingga yang targetnya kita pagi ini sudah meluncur balik ke Nganjuk. Kita tertahan di sini dan kita berangkat ke lahan Mas Dani karena beliau hari ini juga sedang melakukan aplikasi fungisida, yaitu di spray, juga ada inseknya. Nanti juga kita tanya pakai inseknya apa. Baik, kita tanya Mas Daninya. Perlu perkenalan ya? Nggak usah. Oke Mas Dani, ini lahannya ini saya lihat ini ada 6 petak. Ini benih berapa? 7 kuintal. Benih 7 kuintal. Benih dari Mas Hendi Tajuk GY. Ini usia berapa tanamannya? 16 HST. 16 HST. Sudah dilakukan pemupukan? Belum dilakukan pemupukan. Pupuk dasar pakai pupuk dasar. Pupuk dasarnya kemarin menggunakan apa? SP36 sama Mutiara 16. SP36 sama Mutiara 16. Di sini masih ada SP36 Jokowi ini. Masih ada. Di banyak daerah tempat dulur semua SP36 sudah tidak ada, tapi untuk khusus di Kabupaten Situbondo, Kecamatan Arjasa ini masih ada SP36 loh. Kemudian ini sudah diaplikasi untuk obat-obatannya sudah berapa kali spray? Hampir tiap hari ya, karena keadaan hujan. Hampir tiap hari dimulai usia 12 hari. Dimulai usia 12 hari, setiap hari dilakukan aplikasi fungisida. Dan untuk inseknya sudah berapa kali? 1 kali. Inseknya 1 kali. Oke, kita masuk ke bahan aktifnya untuk atau merek dagangnya langsung enggak apa-apa di musim cuaca yang seperti ini. Ini untuk fungisidanya racikannya menggunakan Victory Mancozeb. Ini yang Victory yang kuning sepertinya, bukan yang biru. Karena sudah benar kalau menggunakan Mancozeb di cuaca yang seperti ini, hujan-hujan ini, menggunakan Mancozeb yang kuning lor. Sama antrakol. Kemudian untuk inseknya Brofrea. Untuk Mas Elang, jadi kemarin sempat ownernya atau distributor dari Brofrea-nya sudah datang ke tempat saya memberikan sampel juga. Namanya Mas Tono. Mas Tono asli dari Bojonegoro. Itu untuk distributornya Brofrea. Jadi buat dulur semua yang kesulitan mendapatkan Brofrea juga bisa tulis di kolom komentar, nanti akan kita sambungkan ke distributornya Mas Tono yang ada di Bojonegoro. Jadi ini kelas Sultan lor untuk inseknya.
Sementara untuk fungisidanya selain Victory, pakai antrakol. Antrakol. Iya. Jadi sedikit saya tambah untuk penggunaan antrakol di cuaca yang seperti ini. Antrakol itu ada kandungan ZPT-nya. Jadi buat dulur-dulur yang punya tanaman cuaca seperti ini, masih hujan, kurang panas, kalau bisa diliburkan untuk antrakolnya, bisa diganti mancozeb atau bahan aktif yang lain yang tidak ada ZPT-nya, karena itu akan membuat tanaman itu cenderung pertumbuhannya akan semakin cepat, sehingga daunnya kurang tebal, Mas. Ya, pertumbuhannya akan terlalu cepat. Kemudian juga ini sedikit komentar lahan Mas Dani ini, untuk overall pertumbuhan bisa dikatakan 100% ini tumbuh bagus. Hanya saja ada 1-2 yang terindikasi moler, ini baiknya dicabut saja. Dan untuk cara mencabutnya, hindari dicabut saat daun masih basah. Alasannya, jika daun itu masih basah kemudian kita cabut, maka jamur yang nempel di daun itu jika terkena tangan kemudian kita nyentuh tanaman yang lain, itu akan menular. Karena ini masih di usia 16, jadi baiknya dicabut yang terindikasi moler. Ini tanaman Mas Dani juga ada indikasi terkena masalah herbisida. Ini kemarin ini lahan ini yang disprei atau sebelahnya? Sebelahnya, Mas. Sebelahnya disprei menggunakan Gramoxone. Jadi daunnya itu melungker, Lur. Jadi melungker. Untuk kedepannya, buat dulu semua juga hati-hati menggunakan herbisida saat sudah punya tanaman yang sudah tumbuh, karena itu bisa berakibat daun melungker, juga bisa berakibat fatal kalau dalam volume tinggi. Jadi Mas Dub ini disut, ini lagi penyepraiannya Mas Dub, disut. Jadi seperti itu, Lur, untuk penyepraian menggunakan sprayer yang pakai mesin. Jadi bisa ngabut sekali. Nah, seperti itu. Ini langsung couple, 2 orang langsung jalan bareng. Awas, Cuk, ketabrak, Cuk. Lur, kita lanjut. Nah, mohon maaf ini agak sedikit berisik suaranya karena dia pakai mesin 2 tak sepertinya. Jadi untuk pengaplikasian penyempraian ini Mas Dani melakukan setiap hari karena cuaca memang kurang bersahabat bagi petani bawang merah. Dan untuk para petani di lain-lain tempat, tetap jaga tanaman, jaga kesehatan petaninya, karena kita butuh tenaga ekstra menghadapi cuaca yang seperti ini, Mas Dani. Butuh tenaga ekstra, betul-betul ekstra. Ini menurut Mas Dani, ini testimoni Mas Dani. Benih tajuk GY ditanam di lahan di Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo ini, menurut Mas Dani kualitasnya seperti apa? Karena udah tergantungan dari awal, emang bagus bibitnya, kualitas sebelah. Berarti karena sudah sering menggunakan dan memang berkualitas. Ya, kualitas. Jadi sedikit Mas Dani ini adalah petani, termasuk petani milenial, Lur, dan juga tergolong petani sultan, karena beliau saat ini punya tanaman yang benihnya berapa hari ini? Yang ditanam saat ini, yang sudah tumbuh. Yang sudah tumbuh 2 ton. Dan akan tanam lagi, berapa lama lagi tanam lagi? Nunggu bisa
garap lahan ini. nunggu di garap lahannya. Benih ini hari ini kita kirim 1 ton 1,1 ton. Jadi tergolong petani sultan lur, karena sudah bisa tanam bawang merah di atas 3 ton. Itu kalau nggak kuat modalnya dipastikan tidak akan bisa beli benih segitu banyak. Bisa berangkat Malaysia. Bisa berangkat Malaysia Taiwan. Karena di sini rata-rata gagal berangkat Malaysia Taiwan. Sukses umroh. Sukses umroh, gagal berangkat Taiwan atau Malaysia. Sukses umroh. Neng Taiwan, neng Malaysia. Karena mau pulangin modal jadi harus berangkat ke luar negeri lur. Baik lur, tunggu keseruan konten-konten berikutnya karena kita hari ini akan berjumpa dengan Mas Joko juga. Kemudian kita akan sidak ke Probolinggo di Kecamatan Kraksan. Nanti kita akan mampir di tempatnya Pak Fatur. Semoga beliaunya masih antusias menunggu kami sampai tiba di lahan beliau. Oke, terima kasih, cukup dari saya Bocah Belajar Tani. Semoga informasi ini bermanfaat. Nanti ada beberapa yang akan kita bahas juga dengan Mas Dani. Semoga dulur semua tetap dapat menimba ilmu dari konten-konten yang memang itu membantu petani. Dan jika ada yang sedikit guyonan-guyonan, mohon tidak dimasukkan hati, karena memang itu salah satu daripada guruan kita di lahan pertanian agar tidak terlalu serius, agar tidak terlalu stres memikirkan masalah-masalah yang dihadapi petani. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.